Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang saya akan membahas tentang sorof, yaitu dari qawaidul i'lan, yang mana saya akan menjelaskan tentang di kaidah 10, yaitu ketika ada dua huruf yang sama jenis atau jenis pengucapannya atau makharijul hurufnya itu yang berdekatan. Nah, lalu berkumpul dalam satu kalimat. Nah, dan kedua huruf tersebut sama huruf yang awal hidup ataupun mati. Nah, maka huruf yang awal itu diidghamkan kepada huruf yang kedua. Dan ketika kedua huruf tersebut cuma berdekatan makharijul hurufnya, makhrajnya cuma berdekatan saja, nah, maka huruf yang awal harus dijadikan seperti huruf yang nomor 2. Kemudian huruf yang awal itu diidghamkan kepada huruf yang kedua. Nah, jadi yang huruf awal itu diidghamkan ke huruf yang kedua. Nah, karena jika tidak begitu, nah, maka itu dianggap bukan syad, tapi dianggap dianggap berat begitu. Seperti lafaz, bukan kalimat, lafaz lah. Ya, seperti lafaz madda, asluhu madada. Nah, itu huruf yang awal madada, huruf yang awal itu hidup. Tetapi karena dalam satu kalimat itu jenisnya sama, yaitu dal bertemu dengan dal, itu maka huruf yang awal itu harus disukunkan. Nah, ketika huruf yang awal itu sukun atau mati, maka huruf yang awal itu dal yang mati itu diidghamkan kepada huruf yang kedua. Jadi iklannya itu begini. Saya akan bacakan. Madda asluhu madada ala wazni fa'ala. Jadi mengikuti wazan fa'ala begitu. Nah, uskinatid dalu, disukunkan apa dal yang uskinatid dalul ula, jadi dal yang pertama itu disukunkan li ajli syartil idgham, karena mau memenuhi syarat idgham. Nah, fasoro madda, jadi huruf madada, huruf yang dal di awal itu disukunkan karena untuk memenuhi syarat keidghaman. Nah, maka jadi madda itu bukan menggunakan tasydid, tetapi dal yang di awal itu disukunkan. Jadi madda begitu. Tsumma udghimatid dalul ula. Kemudian huruf yang dal yang mati itu, yang awal tadi itu diidghamkan kemana? Fi tsaniyah lil mujanasati, di huruf yang kedua karena satu jenis. Masuk fasoro madda. Jadi kurang lebih begitu. Jadi yang kaidah 10, ketika ada huruf yang sama dan satu jenis di dalam satu kalimat, maka huruf yang pertama, jika huruf yang pertama itu hidup, maka disukunkan terlebih dahulu. Nah, setelah disukunkan, maka huruf yang pertama itu diidghamkan, dimasukkan kepada huruf yang kedua. Kurang lebih begitu. Dan sekarang lanjut ke kaidah yang nomor 11 dari qawaidul i'lan. Nah, ketika ada dua hamzah berkumpul dalam satu kalimat dan hamzah yang nomor 2 itu mati, nomor 2 itu mati, maka hamzah yang nomor 1 itu mati, maka hamzah yang nomor 2 itu harus diganti huruf yang sesuai pada harokat hamzah yang pertama. Seperti kalau di contohnya ya, amanah atau umul atau idam, asalnya amanah dan umulu dan idimi. Nah, maksudnya gimana? Ketika ada dua hamzah berkumpul dalam satu kalimat, nah, hamzah yang pertama itu mati, maka hamzah yang nomor 2 itu harus diganti kepada huruf yang diganti huruf yang sesuai pada harokat hamzah yang pertama. Nah, jadi semisal ini hamzah pertama, nah, dan ini hamzah kedua. Nah, jadi hamzah yang kedua itu harus diganti dengan huruf yang sekiranya sesuai dengan harokat yang ini, yang pertama.
Jadi yang pertama itu misal hamzahnya itu berharokat fathah, maka cocoknya fathah itu kemana? Cocoknya fathah itu ialah ke ke apa? Ke alif lah, atau jika kurang dimengerti seperti umul. Nah, hamzah yang tadi itu harokatnya dhammah dan ini ialah waw. Nah, atau enggak ini adalah hamzah yang kedua. Ini hamzah yang kedua, maka huruf yang kedua itu harus diganti sekiranya sesuai dengan harokat alif atau hamzah yang pertama. Karena hamzah yang pertama itu adalah dhammah, maka diganti kepada waw yang sekiranya sesuai dengan harokat yang huruf hamzah pertama. Jadi begitu. Jadi umul atau amanah atau idin itu ialah harus diganti hamzahnya ke huruf yang sekiranya cocok pada harokat yang pertama. Jadi ya kurang lebih begitu. Dikarenakan saya juga santri dan juga di fase-fase belajar, jadi saya cuma bisa menjelaskan ala kadarnya. Jadi kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.